Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah kami, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami muliakan dan kami hormati. Di sini hadir Ketua DKM kita Bapak Gema Ardiadi, Ketua RT kita Bapak Didi Soekardi, jemaah kita Bapak Haji Nalih, Bapak Ardi Tanjung dan Ibu Noval. Kami doakan semoga para jemaah di sini senantiasa diistiqomahkan dalam iman dan Islam, sehat walafiat, berkah dan dimudahkan rezekinya serta selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sampai saat ini masih menjangkau mendengar suara kami dalam rangka kita menambah ilmu pengetahuan kita yang terkait dengan ilmu Islam. Gimana semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Minggu kemarin tanggal 6 Februari 2022, alhamdulillah kita sebagai warga VGH bersyukur kepada Allah mendapatkan anugerah, yaitu fasilitas kesehatan olahraga, yaitu lapangan bola voli. Alhamdulillah. Ini wajib kita bersyukur. Rupa-rupanya blok A VGH ini senantiasa diberikan satu kenikmatan demi kenikmatan, baik kenikmatan rohani maupun kenikmatan jasmani. Dan adanya lapangan voli ini termasuk kenikmatan jasmani, karena kita akan merawat jasmani kita, menjaga jasmani kita dengan kita berolahraga. Insyaallah lapangan ini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesehatan kita dengan menggerakkan tubuh kita melalui olahraga voli. Dan juga tujuan-tujuan lainnya nanti bisa untuk pengadaan salat Idul Adha, Idul Fitri kalau seandainya jamaahnya melebihi, melimpah, atau mungkin untuk kegiatan lainnya, untuk kegiatan hari-hari besar nasional bisa kita manfaatkan untuk berkumpul bersama, atau mungkin untuk event-event tertentu yang membutuhkan masa yang besar, warga atau jamaah yang besar, maka bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Dan kita berterima kasih kepada Yayasan Erick Thohir yang pendirinya atau ketuanya adalah Bapak Haji Erick Thohir MBA sebagai salah satu menteri BUMN pada kabinet Indonesia Maju ya. Mudah-mudahan beliau beserta timnya yang sudah datang ke sini, mudah-mudahan Allah membalas jasa-jasa besarnya dan yayasannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nih yang mendapatkan anugerah lapangan voli ini, semoga kita dapat manfaatkan
kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak RT kita. Tanpa beliau, perantara beliau mungkin lapangan ini tidak ada. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini pun menjadi tambahan pahala yang besar, berkah yang besar bagi RT kita, yaitu Bapak Didi Soekardi. Karena wasilah beliau, sebab beliau, maka kita mendapatkan anugerah lapangan yang sangat baik dan bagus ini. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, kita saat ini berada pada bulan Rajab. Artinya tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi bau-bau Ramadan itu sudah mulai terasa ini ya. Bau-baunya ya. Ya sudah mulai terasa. Begitu sudah masuk bulan Rajab, di mana-mana kita mendengar gemuruh doa dari imam-imam kita. Apa doa mereka? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pendek doanya ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikan umur saya agar dapat menjumpai indahnya bulan suci Ramadan. Bisa kita katakan Rajab ini sebagai pintu gerbang untuk memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Nah, karena bulan Rajab ini sudah datang ke tengah-tengah kita, maka kita melakukan persiapan-persiapan dalam bentuk amaliyah yang soleh, amal soleh. Ya, kita dapat meningkatkan rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, memohon ampun, atau berpuasa barangkali untuk melatih supaya kita nanti mampu dan tangguh untuk berpuasa. Kita melatih nih dari bulan Rajab bisa puasa Senin Kamis, ya bisa puasa Nabi Daud kalau mampu berselang-seling, atau puasa tengah bulan Rajab, atau kalau tidak mampu ya mungkin puasa Seninnya aja ya, atau Kamisnya aja. Nah gitu. Terutama bagi ibu-ibu, para wanita nih yang barangkali ibadah puasa Ramadan tahun lalu masih nonggak, belum dilunasi hutangnya. Nah, kesempatan Rajab ini untuk mengqadha puasanya. Jangan suka menunda. Ini udah mulai mepet ya. Kalau ditunda-tunda, nanti keburu datang puasa Ramadan, numpuk lagi hutangnya. Jadi kesempatan. Dan di bulan Rajab ini termasuk bulan istimewa, bulan yang sangat utama, karena termasuk bagian dari bulan hurum. Bulan-bulan hurum itu artinya bulan yang sangat dihormati, diistimewakan. Dalam Islam ada 4 bulan hurum yang mesti kita hormati, ya, kita istimewakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, sekarang kita berada pada bulan Rajab. Kita hormati. Nah, dalam bulan Rajab ini kita jangan sampai melakukan perbuatan zalim. Ya, perbuatan yang melampaui batas. Kita harus bisa mengerem diri. Jangan sampai kita berlaku zalim. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama kita. Ya. Dengan lisan kita barangkali
dengan perbuatan kita barangkali. Jangan sampai kita zalim kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Zalim itu lawannya adil. Zalim itu tidak menempatkan sesuai dengan kedudukannya, proporsionalnya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Nah, kita semua bisa berpotensi zalim kalau tidak dapat mengerem ini sikap hidup kita. Nah, selama bulan Rajab ini kita jaga betul akhlak kita, jangan sampai kita zalim semena-mena, sembrono kata orang Jawa, kepada anak, kepada istri, ya, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Kita bisa menjaga sikap terbaik kita. Dan di bulan Rajab ini adalah bulan diperintahkannya oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu perintah sholat 5 waktu melalui Isra dan Mi'raj. Inilah keunggulan, kehebatan bulan Rajab bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Rajab ini, menurut pendapat yang masyhur, disepakati bahwa tanggal 27 Rajab adalah terjadinya peristiwa yang maha hebat, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menerima perintah salat 5 waktu yang sangat hebat itu. Nah, mesti kita berpikir ini. Kalau ajaran-ajaran yang lain, entah itu puasa, entah itu haji, entah itu zakat, dan semua ajaran-ajaran Islam itu diterima di bumi. Malaikat turun ke bumi menemui Rasul untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat perintah kepada umatnya. Satu-satunya perintah yang langsung Nabi menghadap kepada Allah di tempat yang paling tertinggi di langit ketujuh, batas terakhir di langit ketujuh, namanya Sidratul Muntaha, akhir dari ketinggian alam ini. Nah, di sana Nabi diperintahkan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Coba bayangkan, kalau ada yang khusus seperti itu berarti bukan sembarangan ya. Ada yang spesial seperti itu bukan sembarangan. Memang ini sholat hebat banget ini. Luar biasa sholat ini. Sampai Nabi harus pergi ke tempat yang sangat jauh dalam waktu semalam, perjalanan singkat menggunakan kendaraan surga yang super canggih, tidak bisa ditiru oleh manusia, oleh bangsa apapun. Bahkan malaikat pun tidak sanggup untuk bertemu Allah di Sidratul Muntaha itu. Satu-satunya nabi, satu-satunya manusia di antara seluruh manusia yang ada di bumi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW yang mampu menembus ke tempat yang terjauh di alam ini untuk menerima ibadah sholat 5 waktu. Saking pentingnya, saking pokoknya yang namanya sholat ini, awal mulanya dulu diperintahkan 50 kali. Coba, berarti manusia ini tercipta sebenarnya hanya untuk ibadah. Ya, sampai diperintahkan 50 kali. Bayangkan bagaimana itu 50 kali. Jangankan 50 kali, 5 kali aja banyak yang malas-malasan. Betul? Iya, banyak yang mikir-mikir dulu, ini sholat apa enggak ya, berangkat apa enggak ya. Buru-buru 50 ya, 5 waktu saja orang banyak berpikir. Tapi insya Allah jamaah masjid At-Tawabin orangnya gesit-gesit ini, disiplin. Dipanggil sama Allah sholat, berangkat. Ya jamaah ya.
Nah kemudian setelah turun, selesai menerima perintah sholat 50 waktu itu, bertemu dengan Nabi Musa. Wah, umatmu gak bakal sanggup. Ya, jangankan umatku aja ya banyak yang meninggalkan kewajiban sholat. Jadi berdasarkan pengalaman umat Nabi Musa kan bandal-bandal itu, yang namanya Bani Israel itu bandal-bandal, ngeyel. Disuruh motong sapi, bukannya langsung segera menyembelih sapi, tapi bertanya sapinya kayak apa, sapinya di mana, sapinya warna apa, apakah sapinya yang dipakai membajak sawah. Terlalu banyak pertanyaan, itu namanya Bani Israel itu. Ya, juga berkenaan dengan ibadah sholat. Mereka tidak serta-merta untuk melakukannya. Jadi berdasarkan itu maka Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Muhammad balik lagi ke atas, bolak-balik, akhirnya sampai 5 waktu. Masih disuruh balik juga itu sama Nabi Musa. Kurangi lagi. Tapi kata Nabi, aku malu, cukup 5. Insya Allah umatku kuat menjalani 5 waktu. Nah, itulah sejarah singkat. Nah, pada kesempatan ini, karena masih terkait dengan bulan Rajab, kita ingin fokus untuk menggali hikmah dari 5 waktu sholat yang senantiasa kita laksanakan untuk memperkuat ini pengamalan sholat ini, memperkuat pemahaman kita, memperkuat amalan sholat kita, sehingga kita makin bersemangat dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena terkadang manusia itu butuh penguatan, walaupun sudah tahu tapi butuh penguatan, butuh dukungan, ya, butuh motivasi, ya, butuh satu dorongan sehingga bisa lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, terutama dilaksanakan di masjid. Nah, saking hebatnya sholat berjamaah ini sampai Nabi memberikan statement yang sangat tegas sekali nih. Sholat yang paling malas dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik itu yang pura-pura beriman, pura-pura kelihatan sholat, kelihatan baik, tapi ada misi terselubung dalam hatinya yang ingin menghancurkan umat Islam. Nah, sholat yang paling berat sholat munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ini ukurannya ya. Kalau seandainya orang munafik itu tahu bahwa betapa besar keutamaan sholat subuh dan sholat isya, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini kehebatan dari sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan sholat isya. Karena dua sholat ini yang banyak melalaikan umat manusia. Subuh umpama ini waktu yang sangat berat ya. Kita masih tidur pulas coba. Apalagi suasana dingin seperti ini, musim hujan. Waduh, berat sekali nih sholat subuh. Kurang-kurang tekad kita, kurang-kurang semangat kita, maka sholat subuh ini tidak dapat kita laksanakan di masjid, ya kan? Kemudian isya banyak orang lalai. Kalau udah nonton, apalagi ibu-ibu nih, kalau udah nonton sinetron, kadang sholat suka terbengkalai. Ya, bahkan sholat ditinggal-tinggal itu karena keasikan nonton atau keasikan ngobrol, ya, atau mungkin letih lelah mungkin karena baru pulang kerja, akhirnya ngantuk, ketiduran. Jadi tidak mudah ini sholat subuh dan sholat isya. Maka kita berjuang ini, baik sholat subuh, sholat isya, kita bersama-sama hadirkan jasmani kita, badan kita di masjid ini insya Allah, agar kita tidak termasuk orang yang munafik.
Karena ukuran orang munafik itu manakala bermalas-malasan sholat subuh dan sholat isya. Tentu sholat-sholat yang lain pun kita bersama berusaha untuk sholat di masjid. Karena kita secara kondisi semua memungkinkan. Badan kita sehat. Betul jemaah? Iya, badan kita sehat. Badan kita kuat. Tidak ada darurat di situ. Ya, tidak ada hal yang genting yang dapat menghalangi sholat jamaah kita. Ya, kalau kita lumpuh mungkin ya. Kalau kita sekarat mungkin. Atau kalau ada bahaya yang sangat bahaya, hujan yang sangat lebat umpama, sehingga tidak memungkinkan kita sholat berjamaah di masjid, maka ini diberikan dispensasi. Tapi selama kita punya badan sehat, ya selama kondisi memungkinkan, tidak ada darurat di situ, maka kita berusaha sampai akhir hayat kita sholat berjamaah di masjid, insya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita salat subuh agar hati selalu tersentuh. Laksanakan secara patuh, jangan sampai kita mengeluh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini terambil dari kata hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Mari kita salat subuh agar hati selalu tersentuh. Laksanakan secara patuh, jangan sampai kita mengeluh. Jadi salat subuh ini akan menyentuh kalbu kita, hati kita. Karena suasana subuh ini suasana yang masih hening ya. Belum banyak aktivitas kehidupan manusia. Orang-orang yang mengistiqomahkan diri dalam sholat subuh, dia akan merasakan hatinya tersentuh dengan sholat ini. Ketika mendengar bacaan imam yang bagus, yang merdu itu, hatinya tersentuh. Ya, nikmat sekali rasanya. Sehingga hati ini dapat merasakan getaran ya. Betapa sholat subuh ini memiliki mukjizat, kehebatan yang dapat menyentuh hati kita. Hati ini mesti disentuh. Kalau nggak disentuh hati ini, nanti berpotensi hatinya keras, beku, sehingga sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya keras, orang yang hatinya beku, itu akan menolak kebenaran yang disampaikan dalam agama kita. Jangan sampai kita, keluarga kita, anak keturunan kita memiliki hati yang keras, hati yang kasar, hati yang beku. Bahkan diibaratkan hati yang keras itu, hati yang beku itu seperti batu, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan sampai hatinya membatu. Kalau hatinya membatu, akhirnya apa? Akalnya pun menjadi batu. Udah hatinya batu, kepalanya batu, akalnya batu, akhirnya sulit untuk menerima hidayah. Dan ini bisa terjadi sama diri kita. Kalau kita tidak berjuang ini untuk istiqamah sholat subuh. Ternyata sholat subuh ini adalah untuk menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita membeku, mengeras, karena kita tidak sholat subuh. Bahkan dikatakan sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Bayangkan. Makanya kita bisa merasakan ini. Sholat subuh ini begitu berkesan di hati.
nikmat, bahagia tidak bisa kita ukur dengan kata-kata. Betapa bahagianya hati kita, tersentuh hati kita dengan 2 rakaat salat subuh saja. Makanya orang yang kecanduan salat subuh, demi Allah tidak akan mau meninggalkan walaupun sekali. Jangankan salatnya jangankan salatnya tepat waktu ya. Kalau seandainya molor waktu saja sedikit, ya jangan sampai molor itu akan terjadi suatu penyesalan ya. Kalau terbiasa sholat tepat waktu kemudian kita molor, itu rasanya beda. Karena suasana tepat waktu itu di sana suasana yang betul-betul terhimpun, terkumpul rahmat Allah di situ, ridha Allah di situ yang membuat hati kita sangat tersentuh. Maka kita mesti melaksanakan dengan sikap patuh. Gak mungkin kita rela datang subuh-subuh pagi-pagi kalau kita tidak patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh ya. Dan kita jangan banyak mengeluh. Ya Allah udah pagi sholat, ini masih capek, masih ngantuk, perasaan baru semalam ini tidur, subuh lagi ya. Kalau kita mengeluh, maka itu membuat kita berat melaksanakan sholat subuh. Dalam hal apapun sebenarnya, orang kalau mengeluh pasti akan direspon oleh tubuh kita menjadi berat. Siapapun itu, jangankan pekerjaan berat, pekerjaan ringan kalau mengeluh itu pasti akan berat ini badan. Maka kita jangan pernah mengeluh melakukan apapun di dunia ini, tugas-tugas apapun di dunia ini. Tugas sebagai orang tua, tugas sebagai istri, sebagai suami, tugas dalam bermasyarakat, tugas sebagai pejabat, anggota dewan, jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, pasti akan berat melakukan tugas-tugas tersebut. Apalagi sholat subuh ini, sangat berat. Makin berat itu rasanya kalau kita mengeluh. Makanya begitu kita bangun, kita segera tinggalkan itu. Segala macam tantangan-tantangan, ya kita langsung mengambil air wudhu, laksanakan sholat subuh. Kalau badan kita sudah terbiasa sholat subuh, maka itu akan menjadi habit namanya, akan menjadi kebiasaan. Tidak usah disuruh, akan datang karena menikmati betapa indahnya, betapa nikmatnya sholat subuh. Kita bertekad ini, dengan sholat subuh ini kita terus menyentuh pintu hati kita. Kita akan terus jaga hati kita agar selalu lembut, ya, agar selalu halus, senang menerima ajaran-ajaran agama, nasihat-nasihat agama, senang menerima kebaikan-kebaikan, dan senantiasa bersyukur dalam segala keadaan apapun. Insyaallah sampai akhir hayat kita akan terus sholat subuh, insyaallah berjamaah di masjid ini. Mari kita sholat zuhur agar hidup jadi teratur. Jangan sampai kita ngelantur, takutlah pada azab kubur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari kita sholat zuhur agar hidup jadi teratur. Jangan sampai kita ngelantur, takutlah pada azab kubur. Nah, kalau sholat zuhur hikmahnya itu agar kita bisa hidup teratur, hidup yang rapi, tidak acak-acakan. Ya memang sholat ini semuanya akan merapikan hidup kita, termasuk sholat zuhur ini akan mencetak, membentuk diri kita menjadi manusia yang teratur. Manusia yang teratur itu manusia yang mengikuti aturan, tertib, rapi dalam apapun, dalam tugas apapun. Nah, sholat zuhur ini dilatih mental kita untuk menjadi orang-orang yang hidup teratur, tertata dalam bicaranya, dalam berpikirnya, dalam melakukan tugas-tugas.
ya kan? Jangan sampai kita ngelantur. Ngelantur itu nggak punya aturan. Semaunya, sembarangan. Dalam bicara sembarangan, tidak pakai aturan agama, tidak pakai hukum-hukum agama. Ya kan? Karena nanti resikonya, akibatnya akan mendapatkan azab kubur. Jadi orang-orang yang tidak bisa mengatur hidupnya dengan tatanan-tatanan ajaran Islam, tentu akan mendapatkan resiko besar nanti di akhirat, di dalam kubur akan mendapatkan azab bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan atau melalaikan sholat zuhur dan sholat-sholat lainnya. Apalagi kan suasana panas seperti itu ya, siang itu kan panas. Ya, orang-orang rata-rata tidak mampu itu keluar rumah saking panasnya itu suasana siang itu. Nah, mestinya kita berpikir, panasnya matahari ini saja kita tidak mampu ini untuk menghadapi, apalagi panasnya api neraka, itu bagaimana? Panasnya siksa kubur itu bagaimana? Jadi lewat sholat zuhur ini, ketika kita merasakan panasnya matahari, maka kita sadar, oh ternyata bagaimana nanti panasnya siksa kubur, panasnya api neraka. Maka saya akan berusaha ini untuk sholat zuhur, sehingga dengan sholat zuhur ini maka Allah akan menjaga saya dari derita nestapa, siksa di kubur dan siksa di neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sholat ini menjadi benteng terkuat kita untuk melapisi diri kita, untuk menjaga diri kita. Jangan sampai diri kita disengat, disetrum oleh neraka nanti, oleh api membakar di dalam kubur. Jangan sampai. Bahkan nanti di akhirat, pertanyaan pertama nanti adalah sholat kita. Sesungguhnya amal pertama yang akan ditanya, dihisab nanti adalah amal sholat kita. Kalau amal sholat kita bagus, maka insya Allah amal-amal yang lain akan diterima. Tapi kalau amal sholatnya jelek, maka amal-amal yang lain akan ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita sholat asar agar hidup tidak kesasar, dapat naungan di padang mahsyar, selamat dari api membakar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, salat asar itu diantara hikmahnya agar hidup kita tidak kesasar. Tidak kesasar di dunia ini. Banyak orang kesasar hidupnya, sesat. Cara berpikirnya sesat, nyasar. Cara bergaulnya sesat, nyasar. Cara berhubungan kepada sama manusia nyasar, sesat. Sehingga jadinya keluar dari koridor ajaran Islam. Terlalu jauh. Orang kalau udah sesat, nyasar, untuk balik lagi susah. Ada yang nyasar dalam dunia gemerlapnya narkoba, na'udzubillah. Ada yang nyasar dalam dunia gemerlapnya perzinahan, ya, pergaulan bebas, ya, dalam perjudian, kemudian dalam kezoliman. Orang-orang yang kesasar itu susah untuk balik. Makanya rata-rata kalau kita peringati, kalau kita halangi, mereka akan melawan dan akan memusuhi kita. Jadi tidak mudah kita menghentikan kezaliman, karena mereka sudah berkarat mendarah mendaging itu. Dosa-dosa yang dilakukan, tersesat dalam jebakan setan. Itu jangan sampai kita jauh dari ajaran agama. Kalau udah kesasar, untuk balik itu susah. Maka di antara solusinya adalah laksanakan sholat asar. Terus kita laksanakan sholat asar agar Allah menjaga kita. Jangan sampai kita jatuh kepada tempat-tempat yang kesasar. Ibarat orang kesasar di hutan, mau balik lagi susah. Ya, gelap. Semuanya gelap. Mau bertanya kepada orang,
nanya-nanya sama siapa? Akhirnya mati di hutan, diterkam sama harimau dan ular. Ya, itu. Orang yang kesasar dalam hidupnya sulit untuk kembali, akhirnya diterkam oleh setan, oleh iblis, tidak bisa balik, mati imannya, mati tauhidnya, mati semangatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata orang yang kesasar itu, ya matinya pun kesasar. Matinya dalam kubangan-kubangan dosa. Kalau mereka tobat, luar biasa. Itu berarti Allah sudah menyelamatkan orang tersebut karena mungkin doa-doa orang tuanya, doa-doa keluarganya agar orang itu kembali kepada ajaran Allah. Kita tidak bisa menghentikan kejahatan-kejahatan itu kecuali kita menyampaikan secara baik-baik dan kita mendoakan. Itu Fir'aun kurang apa coba? Diturunkan dua nabi untuk menyelamatkan kesombongannya itu, karena sudah melampaui batas mengakui diri sebagai Tuhan. Akhirnya diutuslah untuk memperingatkan kesombongannya itu. Dua nabi yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, tetapi gagal. Itu contohnya. Orang kalau sudah terjerat dalam sikap-sikap yang menyimpang, kesasar sesat dalam sikap-sikap yang menyimpang, maka dia akan mati dalam keadaan sesat, dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mari lewat salat asar ini kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga iman Islam kita, agar kita tidak menemukan hidup yang sesat, yang kesasar selama kita di dunia ini. Karena resikonya nanti di akhirat, ketika di padang mahsyar nanti, di sana kita dijemur matahari di atas kepala kita, terasa bagaikan api yang membakar ini badan kita. Puluh keringat akan bercucuran menutupi tubuhnya karena tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak pernah sholat asar dan sholat-sholat lainnya. Mari kita sholat maghrib agar dapat manfaat yang ajib. Ajaklah sanak dan kawan karib, ikuti ulama dan para habib. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, salat maghrib pun tidak kalah ini hikmahnya, manfaatnya, akan mendapatkan manfaat yang ajib. Ajib itu bahasa Arab. Ajib itu yang hebat, ya, yang takjub, yang hebat, ajib, yang luar biasa. Jadi dengan sholat maghrib itu kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang ajib. Kita akan merasakan betapa sholat maghrib itu akan mengubah diri kita, hidup kita, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Jadi kalau mau menjadi makhluk yang ajib, yang luar biasa di dalam bersikap, ya, di dalam menyampaikan hal-hal yang baik, maka istiqomahkan sholat maghrib. Maka kita akan menjadi manusia-manusia ajib, manusia-manusia yang hebat, yang top di muka bumi ini. Jadi sholat maghrib itu sholat saat-saatnya kita menyambut kedatangan malam dengan menyembah Allah. Di sana kita akan dicetak oleh Allah, dibentuk oleh Allah menjadi manusia-manusia yang ajib, manusia yang hebat, luar biasa. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat maghrib. Rata-rata kalau sholat maghrib itu orang semangat ya, rata-rata ya, karena merasakan itu. Anak-anak kita di mana-mana tuh sholat maghrib itu senang. Di mana-mana masjid yang saya lihat itu kalau sholat maghrib itu rata-rata banyak yang datang, karena merasakan beda itu. Sholat maghrib itu kok suasananya beda, nggak tahu tuh kenapa ya. Senang ya sholat maghrib itu, nah, karena memang ada keajaiban di situ. Tapi kalau bisa sih jangan sampai sholat maghribnya doang yang penuh ya. Ya usahakan dong sholat isya yang lain ya. Tentu dari sisi keajaiban memang maghrib ini luar biasa ya, akan dirasakan.
keajaiban-keajaiban. Jadi kalau mau menjadi manusia yang ajib cara berpikirnya, ya, cara menanggulangi masalah demi masalah, cara melakukan hal-hal penting dalam hidup ini sehingga tercapai dan sukses dan mendapatkan suatu manfaat dalam kehidupan ini, laksanakan sholat maghrib secara istiqamah. Dan kita ajak juga nih sanak ini keluarga kita, anak-anak kita ajak. Yang mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya kita ajak. Kawan karib ini saking pentingnya sholat maghrib. Kawan karib ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Kita bahu membahu untuk bersama-sama sholat maghrib. Agar tidak hanya kita yang merasakan keajaiban, keajiban, juga semua yang datang ke masjid itu merasakan sholat maghrib adalah sholat yang sangat ajib. Dan kita ikuti ulama-ulama kita dan habib-habib kita. Mereka senantiasa menghimbau, mengajak kita, ayo sholat maghrib, ayo berjamaah. Mereka ini senantiasa terus mengajak kita, tidak pernah bosan, tidak pernah ragu mengajak umatnya jamaahnya untuk sholat maghrib secara berjamaah dan sholat-sholat lainnya. Enak ya kalau kita ikuti ulama, ikuti habib, berarti kita masuk dalam suatu komunitas yang benar-benar ditolong sama Allah, komunitas yang benar-benar ada pada jalan yang lurus. Karena para ulama dan para habib itu tidak ada yang dipikirkan ingin selamat, ingin berkah, ingin mendapatkan ridha Allah. Bayangkan kalau kita ikuti ulama, ikuti habib, maka seluruhnya akan terbina ini kehidupan kita, sikap-sikap kita, ibadah kita akan terbina. Kalau kita jauh dari ulama pasti ngeblank ini. Tidak ada rem di situ. Kan tidak ada yang memperingati, tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengajarkan keislaman. Maka orang yang jauh dari ulama dan habib cenderung hidupnya tidak tertata dengan rapi. Tapi bagi mereka yang mengikuti para ulama, para habib, mereka akan berada pada jalan yang lurus, jalan-jalan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Terakhir, mari kita sholat isya agar terhindar dari bala bencana yang menimpa di mana saja kita berada. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apalagi malam hari kan kita lagi enak-enaknya tidur, kita nggak tahu di situ ada binatang-binatang berbahaya, ada kejadian-kejadian alam yang berbahaya, ada gempa bumi, ada tsunami. Maka lewat sholat isya itu kita berdoa, kita berharap pada Allah SWT agar kita selamat dari bala dan bencana. Itu hikmahnya kita sholat isya. Apalagi saat ini katanya corona, bahkan omikron katanya, ya masih menyerang, masih menjadi hantu ini. Coba kita laksanakan ikhtiar kita dengan salat isya agar Allah menjaga kita dari balak virus ini. Jangan sampai virus ini sudah 2 tahun terus masih menguasai kehidupan manusia. Kita ingin terbebas dari virus, dari balak virus ini. Di samping kita menjaga prokes, ya juga kita ikhtiar secara spiritual. Lewat salat isya ini kita mohon kepada Allah, karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah melalui salat isya. Maka harapan kita lewat salat isya itu Allah menjaga kita dari balak bencana. Tidak sedikit balak bencana itu datang ketika di malam hari. Itu para dukun-dukun itu, tukang sihir itu melancarkan serangannya di malam hari. Tatkala kita terlalap tidur, lagi lalai dan lupa, kita tidak tahu, tidak sadar di situ. Mereka mengirim sesuatu, membacakan mantra-mantra untuk menyerang kita, sehingga pagi-pagi kok tiba-tiba sakit padahal malamnya sehat. Dicek di dokter ternyata tidak ditemukan penyakitnya apa. Itulah kehebatan ilmu sihir itu, ilmu dukun itu. Alat dokter secanggih apapun tidak dapat terdeteksi. Maka kita mohon pada Allah SWT lewat sholat isya itu.
dan lewat bacaan-bacaan kita, lewat doa-doa kita, pada malam hari kita terlindungi dari bala dan bencana yang senantiasa akan menimpa dan menerpa kita. Bahkan dimanapun saja kita berada, di mana tempat kita berada, kita mohon pada Allah, semoga dengan salat isya ini kita akan terhindar dari bala dan bencana yang akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, inilah hikmah salat yang dapat kita sampaikan. Kalau mau digali, hikmah salat itu jutaan. Ini belum seberapa ini. Belum dilihat dari sisi kesehatan, dari sisi medis, tidak akan pernah habis itu digali hikmah yang namanya salat, karena diterima di tempat yang paling mulia, paling tinggi di Sidratul Muntaha. Tentu hikmahnya, manfaatnya tidak akan pernah habis digali di muka bumi ini. Semoga secuil yang kita bongkar hikmah ini dapat menjadi suatu tambahan ilmu, sehingga kita makin semangat bergairah dalam melaksanakan sholat 5 waktu insya Allah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.